Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran lahan masih terus terjadi di sejumlah wilayah di Kecamatan Kubu, Karangasem. Akibat konflik Timur Tengah, 3 pekerja migran asal Bali di Lebanon dipulangkan. Warga desa Sibang Gajah Abian Semal, Badung, menekuni kerajinan tanah liat yang banyak diminati orang. Polda Bali masih menyelidiki kematian mantan Bupati Jembrana Ida Bagus Ardana usia 84 tahun dan istrinya Sri Wulan Trisna umur 64 tahun. Ditreskrimum Polda Bali sudah memeriksa sejumlah saksi termasuk anak kandung korban. Namun belum bisa memastikan penyebab kematian pasangan suami istri ini, termasuk menetapkan tersangka. Namun Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Jansen Apitus Panjaitan mengatakan, polisi sudah menemukan titik terang dan dalam waktu dekat Polda Bali akan mengumumkannya ke publik. Harga ayam hidup jenis afkiran, ayam potong dan ayam untuk upakaran naik drastis saat perayaan Hari Raya Kuningan. Karena jenis ayam ini paling banyak dicari pembeli, sehingga harganya naik. Di blok penjual unggas di Pasar Terminal Karangsokong, Subagan, Karangasem, harga ayam merah atau ayam afkiran naik dari Rp55.000 per ekor menjadi Rp60.000 hingga Rp65.000 per ekor untuk ukuran besar. Sedangkan harga ayam potong atau ayam broiler juga naik dari Rp65.000 per ekor menjadi Rp70.000 per ekor untuk ukuran besar. Sedangkan ayam jantan ukuran kecil untuk upakara atau ayam pejati, harganya masih stabil di Rp15.000 hingga Rp17.000 per ekor. Tiga peristiwa kebakaran terjadi dalam satu hari di 3 kecamatan di Karangasem. Satu kebakaran di tempat pembuangan sampah di lingkungan Karangsokong, Subagan, dan 2 lainnya kebakaran lahan pertanian dan kebun mangga di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang. Kebakaran ini menyebabkan 2 hektar lahan hangus terbakar. Petugas pemadam kebakaran harus bergerak cepat melokalisir api karena lahan yang terbakar berdekatan dengan rumah warga. Satreskrim Narkoba Polres Jembrana menangkap 4 orang pemakai dan pengedar narkotika jenis sabu-sabu. Mereka ditangkap di sejumlah tempat di Jembrana beberapa waktu yang lalu. Dari 4 pelaku, salah satunya diduga sebagai pengedar yang ditangkap di Kelurahan Lelatang, Kecamatan Negara. Dari para tersangka, polisi menyita beberapa gram sabu-sabu dengan alat hisap. Sebagian sabu-sabu sudah dipecah menjadi beberapa paket yang siap dijual. Bus tanpa penumpang ini Senin dini hari terbakar di Jalan Raya Denpasar, Gilimanuk, Desa Gumbrih, Jembrana. Menurut sopir, bus yang dikemudikannya tengah melaju menuju Denpasar. Tiba-tiba dari bagian dinamo muncul percikan api yang kemudian dengan cepat membesar. Karena panik, sopir bus menghentikan kendaraannya dan meminta bantuan warga untuk menghubungi pemadam kebakaran. Tidak ada korban dalam kebakaran ini karena bus dalam keadaan kosong.
Satuan Lalu Lintas Polres Badung menggelar razia di kawasan Canggu pada hari Senin lalu. Operasi penertiban mengejutkan banyak pengendara sepeda motor, khususnya warga negara asing yang kebiasaan tidak menggunakan helm saat mengendarai. Sepeda motor. Polisi langsung memberikan sanksi tilang karena selain tidak menggunakan helm, warga negara asing ini tidak memiliki SIM serta sepeda motor tidak memiliki surat tanda motor kendaraan. Sekitar 50 rumah warga di sejumlah desa di 3 kecamatan di Kabupaten Jemberana rusak akibat diterjang angin puting beliung pada hari Senin dan Selasa lalu. Salah satu rumah bahkan rusak berat akibat tertimpa pohon yang ambruk, tidak kuat menahan hempasan angin. Daerah yang paling parah adalah Kelurahan Noloan Timur. Ada 33 rumah di daerah ini yang rusak parah dan ringan. Hasil asesmen Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, sebagian besar rumah yang rusak adalah rumah semi permanen. Kebakaran lahan hingga kini masih sering terjadi di Kecamatan Kubu dan Kecamatan Abang di Kabupaten Karangasem. Di Desa Sukadana, kebakaran menghanguskan lahan perkebunan mangga dan lontar seluas 2,5 hektar. Banyaknya ranting serta semak kering mempercepat api membesar dan merambat sehingga sulit dipadamkan. Selama musim kemarau, petugas pemadam kebakaran Karangasem karena sering menerima laporan warga terkait kebakaran lahan. Informasi tadi mengakhiri berita Bali hari ini. Mewakili rekan-rekan yang bertugas hari ini, saya Bavani Nafaratri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, matur suksema.